Hai teman-teman semua, jumpa kembali bersama Katsu di channel Katekese Sederhana dan Unik. Channel ini berisi ajaran-ajaran gereja Katolik. Katsu harap teman-teman semua dalam keadaan sehat dan bersemangat ya. Teman-teman, video Katsu jangan sembarangan diedit dan diposting ulang ya. Katsu ngeditnya lama dan penuh perjuangan loh. Jangan lupa juga terus dukung Katsu dengan memberikan subscribe, like, dan mengaktifkan notifikasi kalian. Dukungan kalian akan menambah semangat Katsu. Sekarang, mari kita masuk ke dalam video pembelajaran kita. Rapture, Bang. Apakah gereja Katolik ini percaya dengan rapture gitu seperti pada denom-denom yang lainnya gitu? Ya, oke, kalau mengenai rapture begini ya, saya jawab tidak. Gereja Katolik itu tidak mengenal ajaran rapture karena itu Hmm. memang bukan ajaran Katolik Hmm. gitu. Tapi Oh, kalau sih. kemarin juga saya sempat ingat Bang Romi itu mengkaitkan dengan karismatik Katolik gitu kan ya. Nah, Hmm. kalau kita mau melihat ke situ, saya sudah bicara dengan tim, itu Hmm. kita lebih nanti mungkin masih didirikan satu diskusi khusus karena rapture sendiri Hmm. kan dalilnya ada banyak gitu. Hmm. Dalil rapture-nya Oke. sendiri tuh ada banyak. Jadi kita untuk melihat kenapa Katolik menolak, nah itu nanti nggak bisa di sini karena mesti Oke. dijadikan satu tema terpisah karena memang dia tuh panjang sekali penjelasannya, gitu. Oke, baik. Terima kasih Abang Katsu. Jadi sudah jelas ya, Iya, Ibu Abang Remika ya, yang kemarin menanyakan tentang rapture. Nantikan saja video yang ada di channel Katsu, Katekese Sederhana dan Unik. Dan juga bersama berbagi pandangan channel, berbagi inspirasi selaku moderator di sini. Nah, nantikan aja kapan videonya akan tayang, makanya jangan lupa diklik dulu tombol subscribe sama tombol loncengnya supaya nanti kamu dapat notifikasinya dan gak ketinggalan tentunya kapan video dari Katsu akan muncul. Oke, kita langsung gaskeun abangku ya, oke. berkaitan dengan manakah ajaran yang paling asli ya dan yang paling benar gitu. Ya, semua kecap di dunia ini pasti mau mengatakan bahwa kecap gua nomor satu begitu kan. Tidak ada yang mau jadi kecap nomor dua, nomor tiga begitu. Nah, seperti itu ya, ya Bisa kan. aja Nah, emang sekarang abang kita ini. sekarang gini Bang, Iya, iya. berkaitan dengan eh tanda petik kecap lah ya seperti gambar Iya, thumbnail-nya begitu ya kan. Nah, iya. yang membedakan nih Bang ya antara ajaran Katolik dengan Kristen yang lainnya itu apa sih Bang? Ciri khasnya, oh ini pasti Katolik. Apa itu kira-kira Bang? Nah, kalau gereja Katolik itu punya ajaran, dia pasti menjelaskan dua sisi. Satu Hmm. ayat, terus bagaimana Mhm. pendapat gereja sekarang, biasanya begitu. Oke. Dan Secara inilah yang menjadi ciri singkat khas ya. begitu, pasti polanya begitu. Ini ayatnya, Hmm. tapi ini Mhm. dipahami gereja Katolik demikian, biasanya kata-kata itu yang keluar. Kalau Hmm. dalam perkataan orang yang berpendapat maksud saya ya. Ini kan Ya. ayat ini dipahami oleh gereja Katolik demikian. Nah, ketika dia mengucap kata gereja Katolik ini sebenarnya dia mau mengakui adanya yang namanya wewenang gereja mengajar atau kalau di channel-channel Katolik lain populer dengan istilah magisterium. Itu Oke. dia, wewenang mengajar gereja. Berarti Begitu, ini Bang. ya dari kalau kita berpendapat atau berstatement yang dalam tanda petik berkaitan dengan iman, hendaklah untuk ikut dalam magisterium gitu ya Bang ya. Iya. Nah, magisterium sendiri sebenarnya ada unsurnya nggak sih Bang? Dasarnya mereka tuh apa sih? Dasar dari magisterium ini apa kira-kira? Nah, kalau kita mau menjawab dasar dari magisterium itu sendiri apa, itu Hmm. mungkin saya ajak dulu mungkin kembali melihat gitu ya, kata Ya. ajarannya ini sendiri berasal dari mana, begitu. Ah. Jadi nanti kita bisa lebih lihat perkembangannya sistematis gitu, dari era paling awal
terus turun kok sampai ke zaman modern sekarang ini dibilangnya malah jadi magisterium. Hmm. Oke deh, ini mungkin Karena sudah tidak. kalau Hmm. kita baca di kitab suci, itu saya akui 2 Tesalonika sebentar. Nah, ini Oke. ayatnya. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun tertulis. Nah, Hmm. nih, jadi kita perhatikan kata-kata ini, ajaran-ajaran, ya. Sebentar. Ya. Oke. Mungkin sedang dipersiapkan dulu. Saya mau menyapa selamat malam untuk Abang Tetsune Ariku, kemudian Pak PTT Sinaga dan juga Sola Putar. Ya, mari kita sama-sama menyimak. Salve untuk semuanya. Oh ya, ada Bang The Geas Official. Selamat malam Bang Gea. Saya ingin menyapa dulu. Oke, Nah, ini mungkin dia. Selamat Bentar, malam. bentar. ya. Oke Bang, kita ini dulu ya, tampilkan dulu dari Abang Katsu tadi sudah siap ya dengan presentasinya. Silakan sapa Silakan. dulu aja nggak apa-apa. Sapa Oh, dulu aja. iya iya Heeh. iya. Oke. Malam Bang Gia. Oke, ya Ya, sudah nanti selamat lagi. malam. Selamat malam. Ya, Lanjut. ya. Iya. Siap. Kita lanjut Jadi dulu ini ya Bang. iya, ini saya Ya. mau perlihatkan ya. Kata ajaran-ajaran tadi kalau dari bahasa Indonesia kan ajaran-ajaran. Ini udah versi Inggrisnya aja udah keluar katanya tuh traditions. Di sana kelihatan nggak Pak? Ini saya arahin Tradition. Ya, ya, tradition. mungkin Nah ini tunggu, justru ini di nggak sini. mau gede seperti biasa ini Pak. Diklik kontrol kemudian di scroll ke atas Pak Katsu. Nah, Sebentar. di mouse ya, jadi kontrol ditekan Loh. sambil di Enggak, ini di malah scroll. berantakan. Saya punya layar jadi Oh, berantakan. iya iya iya. Ah, Ya, oke. bentar ya. Oke. Sip. Udah? Oke, Bentar. diangkat lagi. Tunggu share screen. Bentar deh, entire screen kalau gitu. Oke. Ya. Udah nih ya. Masuk. Nah, ini ayat 15 tadi kata ajaran-ajaran itu dalam terjemahan Inggrisnya udah kelihatan langsung traditions. Itu kenapa Gereja Katolik selalu bolak-balik bilangnya pertama-tama tradisi. Gitu. Nah, itu kalau mau lihat asal katanya dari Yunaninya itu ini paradosis. Begitu, Pak. Ya. Jadi Oke. kata-kata yang dipergunakan oleh orang Katolik tuh mengambil dari 2 Tesalonika ini sendiri. Makanya selalu menggunakan yang namanya tradisi. Begitu, kurang lebih ya. Nah, terus kan kita pahami itu pada waktu Yesus sesaat sebelum kenaikannya ke surga kan memerintahkan para rasul. Nah, perintahnya itu salah satunya kan ajarlah. Nah, ajarlah ini ya itu tradisi tadi. Jadi kalau kita dengar perintah Yesus ajarkanlah, itu bisa diganti kalau menurut bahasa Yunaninya tadi, tradisikanlah. Ya, paradosis lah gitu ya. Ya, paradosis lah diterjemahin ke Inggris jadi tradisikanlah. Tradisikan apa? Yang aku perbuat, yang aku ajarkan kepadamu. Begitu. Jadi ini harus menjadi tradisi hidup untuk orang yang menerima ajaran Kristus, begitu Pak. Nah, dalam perkembangan selanjutnya kan tradisi memang dilakukan secara dua. Lisan, itu dalam pengajaran-pengajaran di tempat ibadat, terus nanti ada penetapan-penetapan juga dari para rasul, begitu. Tapi semuanya itu selalu terkait dengan pengalaman hidup mereka sendiri dengan Kristus pada waktu Kristus hidup.
Ini tidak Hmm. lepas gitu. Nah, yang kedua, mereka kan udah menerima nih pengajaran dari para rasul secara lisan tadi kan. Ya. Nah, orang-orang dekat para rasul kan ada yang menulis. Misalkan contohnya kayak Bang Gea kan guru ya Bang di sekolah. Nah, kan muridnya ada yang catat nih, Bang Gea ngomong gimana nih permasalahan Mm-mm. ini. Nah, gambarannya kurang lebih begitu. Nah, inilah yang dimaksud dengan Hmm. tradisi tertulis. Hmm. Ya, Guru ya. kalau Bang Gea jadi guru, nah gambaran Petrus dulu mengajar juga gitu, kurang lebih kayak gitu. Maka ntar salah satu muridnya yang namanya Markus itulah jadi Injil. Dia itu muridnya Petrus gitu. Oke. Kenapa nanti tulisannya dia diakui jadi kitab suci? Itu juga dia murid Hmm. langsungnya dari si Petrus begitu, Pak. Siap, siap. Hmm. Jadi itu ya yang disebut dengan Iya, tradisi yang tertulis yang kita mhm, kenal dengan namanya Alkitab Suci atau tadi gampangnya mah Injil begitu ya, baru dituliskan iya, setelah ada pengajaran secara langsung atau live begini, kemudian Anda semua ini mencatat gitu ya. Nah, catatan itulah yang iya, disebut tradisi secara tertulis, kurang lebih begitu ya Bang iya, ya. heeh. Hmm. Siap, siap. Oke, lanjut Bang. Nah Supaya kita makin paham ini tentang apa sih dasar-dasar yang membedakan Katolik dengan Kristen yang lainnya. Gitu. nah, pengajaran yang tadi baik lisan maupun tulisan, ini kan dipersiapkan sebenarnya untuk misi perutusan Injil ke seluruh dunia, yang dilakukan oleh Yesus sendiri, perutusan ke seluruh dunia itu kan. Ya. Nah, bagaimana sekarang sistem mengatur? Rasul-rasul tuh mulai mengatur, kan mereka Hmm. tahu mereka nggak mungkin hidup selamanya. Ya. Nah, makanya mereka mulai ngatur, adanya yang namanya nanti dikasih jabatan uskup saat itu, uskup-uskup. Hmm. Mereka Ya. mulai ada yang jadi uskup. Nah, uskup pertama itulah Yakobus saudara Yesus, menurut kisah para rasul. Hmm. Dia uskup Yerusalem. Nah, Hmm. mereka ini diberikan wewenang langsung. Ya. Dari Petrus, Petrus mendelegasikan untuk ngurus permasalahan pengajaran di Yerusalem, Yakobus saudara Yesus. Nanti di tempat lain lagi tokohnya ada lagi siapa, begitu. Hmm. Nah, Jadi inilah yang nanti dikenal oleh Gereja Katolik yang namanya sering dibilang suksesi apostolik. oh. Sesuatu yang diwariskan dari para rasul itu. Hmm. Nah, inilah suksesi apostolik. Ya. Jadi, rasul mewariskan wewenang mengajar mereka kepada orang-orang tertentu memang. Kalau mau dalam bahasa gerejanya, saya bacain sedikit ya. Para Oke. rasul meninggalkan uskup-uskup sebagai pengganti-pengganti mereka yang mereka serahi kedudukan mereka untuk mengajar. Itu ada di Dei Verbum artikel 7. Ya. Nah, jadi sampai sini perspektif kita jelas ya Pak. Pada waktu masa mereka hidup itu, mereka melakukan pengajaran benar-benar berdasarkan apa yang Yesus ajarkan. Perjanjian Hmm. baru belum terbentuk. Hmm. Masih pakainya perjanjian lama. Dan makanya kitab suci pada zaman awal itu dimaknai sebagai pembicaraan Allah sebagaimana diilhami oleh Roh Kudus.